Halo Sobat PKP, selamat datang di video tata cara penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian PKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 7 Tahun 2025, khususnya pada bagian konsideran menimbang bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian PKP perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian atau lembaga pemerintahan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan dan pelatihan hingga pihak-pihak terkait lainnya. Pelaksanaan penyusunan perjanjian ini dilakukan dengan dasar hukum, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri PKP. Nah, untuk perjanjian sendiri dituangkan dalam dua dokumen penting, yaitu Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama. Tapi, apa perbedaan dua dokumen ini? Mari kita lihat sebagai berikut. Pertama, apa itu Nota Kesepahaman? Nota kesepahaman adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang muncul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak, tanpa merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lalu, bagaimana dengan perjanjian kerjasama? Nah, kalau perjanjian kerjasama adalah perbuatan hukum antara para pihak yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman. Dalam perjanjian kerjasama ini, isinya lebih lengkap. Ada uraian kesepakatan, pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akibat hukum kalau salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wan prestasi. Lalu, apa aja sih kerangka isi dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama? Secara umum, susunannya terdiri atas 3 bagian utama: pembukaan, materi muatan, dan penutup. Adapun rincian nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dapat dilihat sebagai berikut. Pembentukan nota kesepahaman dilakukan oleh Kementerian PKP, sedangkan pembentukan perjanjian kerjasama dilakukan oleh unit organisasi atau unit kerja di dalam Kementerian PKP. Lalu, siapa yang menandatangani dokumennya? Untuk nota kesepahaman bisa ditandatangani oleh Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan unit organisasi. Sedangkan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan. Nota kesepahaman dibentuk antara Lalu, bagaimana dengan perjanjian kerjasama? Perjanjian kerjasama dibentuk antara yang dimana semua pihak ini disebut sebagai mitra kerjasama. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu tata cara pembentukannya. Jadi, siapa sih yang berhak mengusulkan pembentukan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama? Jawabannya adalah pemrakarsa. Pemrakarsa ini adalah unit kerja yang mengusulkan atau menjadi penanggung jawab materi teknis dari nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama di lingkungan Kementerian PKP. Tata cara pembentukannya terdiri dari 4 tahap utama, yaitu penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penyusunan.
Pada tahap ini, pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum serta unit kerja yang menangani bidang kemitraan dengan membentuk tim penyusun. Hasil dari tahap penyusunan ini adalah rancangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Selanjutnya adalah tahap pembahasan. Tahap ini dilakukan oleh tim penyusun untuk menyepakati rancangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama bersama mitra kerja untuk memberikan tanggapan dan atau masukan terhadap rancangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Dari sinilah dihasilkan rancangan final nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh semua pihak. Tahap berikutnya adalah persetujuan konsep. Pada tahap ini, rancangan yang sudah dibahas terakhir kali akan dibubuhi paraf persetujuan dalam bentuk lembar kendali. Lembar kendali sendiri adalah bukti persetujuan unit organisasi atau unit kerja terhadap rancangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Pembubuhan paraf lembar kendali untuk nota kesepahaman dibedakan menjadi dua, yaitu lembar kendali yang ditandatangani oleh menteri dan lembar kendali yang ditandatangani selain menteri. Untuk nota kesepahaman yang ditandatangani oleh menteri dan selain menteri, pejabat yang memberikan paraf yaitu pimpinan tinggi media atau pratama peprakarsa dan pimpinan tinggi media atau pratama terkait. Nah, untuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi atau unit kerja, pejabat yang memberikan pembubuhan paraf lembar kendali yaitu pimpinan tinggi media atau pratama peprakarsa dan pimpinan tinggi media atau pratama terkait. Rancangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang sudah mendapat paraf lembar kendali ditetapkan untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, lalu diberi nomor dan cap dinas resmi. Dan jangan lupa, naskah nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dibuat minimal 2 rangkap asli atau sesuai jumlah pihak yang menandatangani. Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika memang diperlukan. Evaluasi mencakup substansi nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan dilakukan oleh pemrakarsa bersama Biro Hukum. Hasil evaluasi ini menjadi dasar apakah dokumen kerjasama perlu dicabut, diubah, tetap dipertahankan, atau diambil langkah lain agar pelaksanaannya lebih efektif. Nah, Sobat PKP, itulah seluruh proses penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di lingkungan Kementerian PKP. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang tata cara penyusunan perjanjian dapat mengakses pada tautan berikut. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.